Dan guru ya, ada ya, pertanyaan guru. Apa komentar ya? Misal di grup KBM ada guru yang menyampaikan sesuatu, tidak kalian respon ada? Pertanyaan atau pernyataan ya, jadi boleh pertanyaan. Nomor 15 dari siapa? Abot. Oh, lam. Panas kemudian kawan. Angkat tangan aja. Boleh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Syahya. Aku salah satu murid dari kelas 11 MIPA 1 di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Aku ingin memberikan sedikit tanggapan terkait pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas di kelas 11 MIPA 1. Menurutku, dalam proses jalannya pembuatan keyakinan kelas itu berjalan secara kondusif dan lancar. Kami sebagai siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah dan keinginan kami untuk dibuat sebagai keyakinan kelas agar semua murid di kelas 11 MIPA 1 dapat mematuhi keyakinan yang kami percayai bersama-sama. Saya merasa senang sekali ketika guru kami, Bunda Ibu Dian, mengajak kami untuk berdiskusi membuat keyakinan kelas bersama agar keyakinan yang kami yakini tersebut dapat kami patuhi untuk mewujudkan kelas 11 MIPA 1 yang disiplin, tanggung jawab, dan juga kondusif di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu dengar ada masalah ya, kamu nggak ikut sholat doa berjamaah. Iya Bu, lupa nggak bawa makanan. Kenapa nggak bawa? Lupa malam tadi, soalnya begadang. Begadang. Oke. Ya, Ibu pamit biasa saja kalau kita berbuat salah itu. Yang penting sekarang kita cari solusinya. Iya Bu. Nah, jadi kamu bergadang karena apa? Malam tadi kita nonton Bu. Nonton? Iya. Nonton apa? Nah? Nonton drakor. Sampai jam Sampai jam? 11:30. Nah, 12. Nah,
Nah, ibu paham sih, kamu mungkin menonton itu karena mau mencari hiburan. Iya. Tapi kan kalau itu apa namanya, kita melakukan hal yang seperti itu, menonton terlalu malam di jam sekolah, maka keesokan harinya kamu bisa tidak fokus, terus bisa ya seperti itu yang harusnya disiapkan jadi tidak disiapkan. Oke, nah kalau terkait dengan sholat berjamaah itu menurut kamu keyakinan kelas kita yang harus kita yakini itu apa? Soal berjamaah itu penting untuk meningkatkan impak kita. Iya, kamu yakin tentang itu? Oke, berarti kan penting ya. Kalau begitu, kira-kira solusi ke depannya bagaimana? Solusinya mungkin Intan bakal nyiapin apa yang harus dibawa esok hari itu di malam hari sebelum kita tidur. Sebelum tidur disiapin dulu. Nah, kalau terkait alasannya tadi, Jangan menonton terlalu malam, nontonnya waktu weekend aja. iya, jangan menonton di hari sekolah. Pokoknya hari sekolah kita baiknya iya, tidurnya tidak terlalu malam. Baik, nah, oke Intan. Jadi nggak apa-apa, semua orang berbuat salah. Nah, yang penting itu ke depannya, pokoknya kita lakukan yang terbaik. Intan, Ibu dengar ada masalah tadi di pelajaran biologi ya? Iya, Bu. Apa nih? Tadi Intan waktu di pelajaran biologi dipanggil guru ke depan dan kena tegur karena kena kayu. Oh, memakai lipstick. Kamu tahu itu tidak diperbolehkan. Nah, terus waktu kejadian bagaimana kamu menanggapinya? Intan berjanji ke depannya nggak akan memakai lipstick lagi. Oke, baik, nggak apa-apa ya. Wajar lah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kamu memikirkan solusinya. Sekarang bertanya dulu, kamu memakai lip tint itu padahal sudah tertera nggak boleh di peraturan kita, mengapa? Biar lebih cantik sama jadi pede. Oke, kamu ya tahu Ibu ya, biasalah ya, anak perempuan itu maunya tampil cantik gitu ya. Tapi ya itu mungkin supaya pede ada cara lain yang harus kita lakukan, bukan dengan menampilkan kecantikan luar saja, ya tidak? Iya, Bu. Terkait dengan keyakinan kelas kita, Intan, dengan keyakinan sekolah juga, menurut kamu apa yang belum kamu tunjukkan? Intan itu belum percaya diri dan kita itu kan harus menunjukkan kepercayaan diri kita melalui kemampuan diri kita. Iya, jadi percaya diri itu bukan hanya dari penampilan. Ya, jadi kalau menurut kamu supaya tetap tampil percaya diri tanpa memakai makeup gimana kan? Nanti kedepannya Intan harus berpakaian lebih rapi lagi, terus juga menunjukkan bahwa kita itu pede, jangan takut gitu. Kalau nggak pakai lip tint itu harusnya tetap merasa pede. Iya. Baik, kalau begitu kedepannya semoga Intan bisa lebih baik lagi dalam menunjukkan kepercayaan dirinya, nggak tergantung dengan pemakaian makeup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Widyastuti dari kelas 12 IPA 5 ingin memberitahukan bahwa penyelesaian masalah yang diberikan oleh Ibu Dian itu sudah sangat baik. Karena yang pertama, Ibu Dian itu tidak menegur saya di depan umum yang akan mempermalukan saya. Sebaliknya, ia memanggil saya secara pribadi. Yang kedua, Ibu Dian tidak menghukum saya atas kesalahan yang saya perbuat. Dan yang ketiga, Ibu Dian itu membangkitkan nilai-nilai dalam diri saya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas semua nikmatnya. Pada hari ini kita masih bisa
diberikan kesempatan untuk hadir pada acara sesi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-8 yaitu Ibu Dian Kusumawati MSc. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca lafaz Bismillah. Acara yang kedua selanjutnya adalah kata sambutan yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Sally kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat di sini Ibu Dian Kusumawati MSc sebagai narasumber yang akan membawakan materi tentang budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, juga memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 11 IPA 1 ini untuk menghadiri kegiatan sosialisasi sesi berbagi kegiatan Ibu Dian Kusumawati dalam rangka salah satu pemenuhan tugas untuk calon guru penggerak angkatan 8 dengan tema atau modul budaya positif. Puji syukur salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya sangat mengapresiasi kepada Ibu Dian, yang mana di dalam seleksi calon guru penggerak angkatan 8 hanya Ibu Dian yang lulus, dan semoga bisa menjadi motivasi kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Di mana nanti angkatan 10 ini Bapak Ibu sudah mulai pendaftarannya dan akan ditutup pada tanggal 4 Agustus nanti. Nah, jadi di sini salah satu yang menjadi asesmen untuk penilaian dan raport sekolah itu juga banyaknya jumlah guru penggerak yang ada di sekolah. Jadi asesmen yang ada di rapor pendidikan sekolah kita, selain banyaknya jumlah guru penggerak, itu juga dilihat berapa banyak Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam menyelesaikan dan mempelajari apa-apa yang ada di platform Merdeka Mengajar. Banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika kita menjadi guru penggerak, apalagi untuk kurikulum Merdeka. Nah, banyak beberapa materi-materi yang ada di guru penggerak itu, di mana untuk implementasi kurikulum Merdeka ini sangat diperlukan. Salah satunya adalah yang akan disampaikan Ibu Dian ini mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, yang ada budaya positif ini salah satunya adalah tentang restitusi, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan ada juga tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada juga yang namanya keyakinan kelas. Nah, kemarin di rapat kemarin untuk wali kelas 10 sudah kita bahas tentang keyakinan kelas. Nah, jadi nanti mungkin setelah mendapatkan arahan dari Bu Dian,
semoga bisa menambah pemahaman Bapak Ibu tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan kita laksanakan sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sarniwati yang telah memberikan kata sambutan dan sekaligus memotivasi ya kita semua untuk dapat semangat mengikuti seleksi CGP ke depan. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dian Kusumawati MSc. Pada Ibu Dian kami persilakan. Baik, maaf Bapak Ibu ada kesalahan teknis tadi. Kita mulai kembali. Jadi hari ini saya mau berbagi mengenai budaya positif. Budaya positif ini salah satu materi di program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Jadi materinya itu sebenarnya ada itu di nomor 1. Hari ini saya mau berbagi pemahaman mengenai materi yang tertera di layar, lalu juga berbagi pengalaman saya menerapkannya di sekolah kita. Kita mulai saja dengan ini. Jadi coba Bapak Ibu berpasangan, berdua-berdua, satu jadi A, satu jadi B. Yang A tidak mengepalkan tangan, yang mengepalkan tangan yang B. Bebas, tangan kiri atau tangan kanan. Bayangkan ada sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu, sehingga Ibu genggam sekuat tenaga, tidak mau melepaskannya. Nah, tugas teman satu lagi, lakukanlah apapun untuk membuat teman Bapak Ibu melepaskan genggaman tersebut. Coba waktunya 30 detik. Mulai. Terserah. Menyuap boleh, membujuk boleh. Bebas. Boleh. 30 detik. Ayo Ibu Wentri, suruh Ibu Leti usahakan ya sampai bisa membengkak. Bisa. Oh, oke. Baik. Oke, baik. Kalau Ibu Dharma dan Ibu Santi berhasil? Tidak mau. Ibu Loma dengan Ibu Rani? Tidak berhasil. Dengan pemaksaan berarti ya. Kalau Ibu Lindri? Belum. Baik, jadi bayangkan yang menggenggam itu murid dan Ibu adalah orang yang berusaha membuat murid melepaskan genggaman tersebut. Bagaimana rasanya? Baik, jadi kita harus merubah paradigma kita. Jadi misalkan Ibu Antina dan Ibu Nur berhasil ya. Yang melepas nah, pakai cara apa tadi? Nah, menurut Bapak Ibu bisa ngasih duit atau ngajak salaman itu Ibu Nur mengontrol Madam Antina atau tidak? Betul. Jadi kalau Madam Antina tidak mau, tetap dia tidak akan melepas. Jadi kalau ada pernyataan guru mengontrol murid itu sebenarnya ilusi. Kita memaksa mereka duduk diam di kelas itu kalau kita berpikir kita yang mengontrol mereka itu salah. Jadi mereka yang megang kontrol mau
disuruh guru atau tidak. Begitu juga yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Setuju nggak bahwa itu adalah ilusi? Jadi kalau kita memberi hadiah itu efektif, kita memuji itu efektif. Kalau dalam jangka panjang sebenarnya itu juga tidak efektif. Ini juga merupakan salah satu cara kita mengontrol orang lain, mengontrol murid kita, mengontrol anak kita. Yang ketiga, kalau orang dulu kan sering ya, janganlah cengengian. Kita kasih kritikan yang keras gitu. Nah, dengan kalau prinsip orang dulu itu bahwa itu akan membuat anak-anak kita kuat. Nah, itu juga adalah paradigma yang salah. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, jadi ini budaya positif kita mulai dengan mengubah paradigma kita bahwa kita tidak bisa melakukan yang tertera ini. Gitu ya. Nah, di sini ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang barusan dipaparkan, ilusi-ilusi tadi itu adalah prinsip dari stimulus respon. Nah, kita harapannya itu bisa bergerak ke teori kontrol. Jadi kita tidak menganggap bahwa kita dan murid itu memiliki kebutuhan yang sama. Kita sekarang mikirnya kebutuhan kita berbeda. Jadi kita itu mencoba memahami pandangan murid, karena nggak sama pemikiran kita dengan pemikiran murid. Terus kita tidak bisa mengontrol murid sebenarnya. Yang kita bisa kontrol itu hanyalah diri kita sendiri. Memaksa apalagi? Membujuk mungkin 1-2 kali berhasil, tapi dalam jangka panjang itu tidak akan berhasil menciptakan perubahan permanen. Nah, stimulus respon itu juga model berpikirnya menang kalah. Saya memaksa kamu, saya menang, kamu kalah. Nah, kita harapkan bisa bergeser ke model berpikir menang-menang. Ini adalah paradigma yang diharapkan berubah. Paradigma budaya positif itu kita menganut teori kontrol ini. Oke, disiplin dulu. Disiplin itu adalah apa? Asal katanya itu sebenarnya Bapak Ibu dari disiplin. Kalau menurut Bapak Ibu maknanya apa? Kalau di sini ada dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin menurut KHD Ki Hajar Dewantara itu self discipline. Jadi kita mengatur diri kita sendiri. Disiplin itu adalah kemampuan kita mengatur diri kita sendiri berdasarkan nilai yang kita anut. Nah, kalau dari kata disipel itu pengikut, kayak pengikut suatu agama, pengikut suatu aliran. Itu berarti mereka itu mau mengikuti aliran tersebut karena mereka percaya nilai-nilai yang dibawa aliran tersebut. Nah, makanya itu jadi disiplin di sini maksudnya itu kita bertindak sendiri, mengatur diri sendiri karena kita memahami suatu nilai tertentu, meyakini suatu nilai tertentu. Nah, nilai tertentu itu, nilai kebajikan itulah yang akan menjadi motivasi intrinsik kita, jadi motivasi dari dalam. Kalau stimulus respon itu motivasinya dari luar, jadi ada stimulus, kita respon. Nah, kita mengharapkan di teori kontrol itu disiplin positif, yang artinya sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan motivasi dari dalam diri kita. Oke, lebih baik hukuman atau hadiah menurut Bapak Ibu? Hadiah. Tidak dua-duanya. Ya, betul. Jadi hukuman atau hadiah itu sama-sama saja bentuk kontrol kita terhadap orang lain. Kita memaksa orang lain melakukan hal yang kita inginkan. Lalu ini ada hukuman atau konsekuensi.
Itu terpotong yang pertama ya. Kita yang kedua saja. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Tadi. Supaya anak berpikir tentang kesalahannya. Kalau itu tadi Bu Lina? Karena ada perbuatan. Baik, yang lain? Jadi yang ini yang pertama itu hukuman. Yang kedua, nanti kita bahas mengapa terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Sebenarnya ini adalah konsekuensi. Karena di pelajaran PJOK memang butuh pemanasan ya. Jadi kalau yang pertama itu hukuman, yang ketiga itu konsekuensi. Kecuali kalau dia terlambat belajar matematika misalnya, itu ya hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ya. Jadi hukuman dan konsekuensi bedanya. Yang pertama hukuman ada tanda kutip pemaksaan, kalau konsekuensi disiplin pribadi. Untuk berasal dari diri sendiri. Oke, berasal dari diri sendiri. Hukuman pemaksaan dilakukan oleh orang lain. Yang lain? Mendadak. Hukuman sifatnya mendadak. Iya. Iya, betul. Jadi bedanya itu hukuman itu mendadak, dadakan. Saat terjadi kita kasih hukuman. Yang kedua, menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Membersihkan WC sekolah itu menyakiti secara fisik, melelahkan. Terus kalau duduk di bangku pinggir lapangan tidak diizinkan bermain, secara psikis menyakiti juga karena dia jadi malu, ketahuan oleh teman-teman, dia dihukum gitu. Nah kalau konsekuensi itu pasti terkait dengan yang dia lakukan. Jadi misalnya dia terlambat hadir, berarti ya logis konsekuensinya kalau disuruh tinggal sebentar untuk menyelesaikan yang dia ketinggalan tadi, atau dia terlambat pemanasan, jadi logis kalau kita suruh lari 2 kali untuk pengganti pemanasan. Jadi kalau hukuman mendadak menyakiti, konsekuensi itu sudah tahu dulu apa aturannya. Jadi kalau ini aturannya ini, kalau dia langgar maka dia harus melakukan ini, itu sudah tahu itu konsekuensi. Jadi dua belah pihak sudah sepakat sebelumnya, tidak mendadak. Nah, kalau di teori kontrol, disiplin positif ada lagi yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Bukan konsekuensi, tapi restitusi. Di sini ada 2 kolom besar, identitas gagal dan sukses. Yang gagal ini diharap kita tinggalkan dari sekarang. Sekarang kita lakukan yang sukses, identitas sukses. Jadi disiplin positif, konsekuensi dan restitusi. Bedanya apa? Konsekuensi harus terjadi karena kita udah buat peraturan tata tertib sekolah. Tidak datang tepat waktu alias terlambat, poinnya 10. Alfa poinnya 20. Nah, itu harus terjadi. Jadi udah jelas kamu melakukan ini konsekuensinya. Nah, kalau restitusi itu pilihan. Nanti kita diskusi dulu dengan anak, kita gali alasan-alasannya, terus kita cari nilai apa yang butuh dikuatkan di diri anak tersebut. Nanti mungkin akan kita bahas kembali di akhir ya, ada khusus restitusi. Nah, jadi kalau konsekuensi itu kita netral saja, restitusi itu kita menguatkan.
Oke. 5 posisi kontrol. Ada yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, pemantau, manajer. Yang penghukum ini udah jelas. Kita menghukum. Jadi ada pelanggaran, kita hukum. Kalau menghukum biasanya nadanya bagaimana, Bapak Ibu? Keras. Ya. Terlambat lagi kau. Ngawur lama lagi. Di mana rumah kau? Nah, cucu itulah ya, Bapak Ibu. Pokoknya nadanya keras, terus hukumannya juga biasanya keras. Sehingga murid itu pasti merasa hatinya tidak enak. Udah pasti tidak enak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi dia lembut, nadanya lembut, nggak keras. Aina, koko. Pokoknya dia lembut. Jadi misalnya terlambat tadi, terlambat lagi, ya nih. Tidak kasihan ke ibu. Tidak kasihan ke ibu kau kalau dipanggil ke sekolah, kau terlambat terus. Itu misalnya. Jadi dia tidak keras, tapi membuat anak itu tetap merasa gak enakan juga, tetap gak enakan dia karena seolah-olah mengecewakan guru dan orang tua. Teman, nah kalau teman ini enak, kita lah sesama teman salah-salah dikit dimaafkan, ya lah. Jadi nggak ada rasa nggak enak teman. Terlambat lagi kau, jangan lagi terlambat ya biasanya. Bangun tuh pagi dikit. Nah itu kalau teman. Jadi anak tetap baik moodnya, riang gembira, tetap riang gembira. Tapi kelemahannya adalah dia jadi tergantung. Kayak guru lain, kok guru lain kok tidak seperti Bu Ye? Iya. Terus tiba-tiba pas ada pelanggaran yang fatal dan ibu tidak bisa lagi bersikap menjadi teman, nah anak shock. Jadi dia mengharapkan perlakuan istimewa, bisa kita anggap perlakuan istimewa ya kalau sebagai teman ini ya. Misalkan, tapi ketahuan ya ini merokok. Gak mungkin lagi saya lemah lembut ya lah. Paling enggak saya akan tegas. Nah tegas itu adalah posisi pemantau. Dia netral, tidak marah, karena pemantau ini bekerja berdasarkan tata tertib. Jadi kamu terlambat ya. Sudah tahu apa konsekuensi terlambat? Oke, berarti nilai poin kamu nambah 10, ibu akan laporkan ke wali kelas. Udah masuk. Nah, seperti itu. Cukup gitu aja. Jadi, iya. Jadi kita cuma bekerja berdasarkan aturan. Ini kamu terlambat, aturan ini. Udah selesai. Nah, yang terakhir manajer. Manajer ini yang kita harapkan semua kita melakukan. Jadi kalau manajer itu dia tidak lagi hanya menyampaikan konsekuensi, tapi memberikan restitusi. Nah, jadi kalau manajer dia sudah mampu memberikan restitusi. Jadi bukan hanya, oh ya kamu konsekuensinya ini, nah poin kamu udah bertambah 10 gitu. Oke, restitusi nanti kita bahas lagi bagaimana sih melakukan restitusi, ada langkah-langkahnya. Nah, teori lain yang kita butuhkan untuk melakukan restitusi itu adalah ini juga Ibu. Semua tindakan memiliki tujuan, prinsipnya gitu. Semua yang kita lakukan ada tujuannya, tidak mungkin gak ada. Nah, menurut teori tersebut ada 5 alasan kita melakukan sesuatu, termasuk murid melakukan sesuatu. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebutuhan penguasaan. 4. Kebutuhan kesenangan. 5. Kebutuhan kebebasan. Jadi setiap ada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, sejatinya mereka itu berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah mungkin atau di sekolah kita ini. Oke, kasih sayang. Biasanya anak-anak yang kekurangan kasih sayang dan rasa terima itu butuh ini. Jadi dia butuh sekali diterima oleh teman-temannya. Butuh akrab dengan gurunya itu. Jadi kalau dia suka pada gurunya, dia akan rajin. Kalau enggak. Teman sebaya itu nomor 1. Pokoknya jangan sampai teman itu enggak mau sama saya, enggak suka sama saya. Dan otomatis dia suka bekerja dalam kelompok.
Nah, contohnya misalkan kita di sini ada anak SD yang merebut bekal temannya. Nah, itu kalau alasannya seperti ini, mungkin dia di rumah tidak dikasih bekal, misalnya. Jadi dia itu tidak kurang merasa disayang melihat temannya bawa bekal, diambil. Kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini kebutuhan akan pengakuan sebenarnya, pengakuan atas kemampuan kita. Kita semua itu punya kebutuhan ini. Kita butuh diakui kemampuan kita ada. Ciri-cirinya di siswa itu ini. Jadi siswa itu selalu ingin jadi pemimpin, kecewa berat kalau salah, selalu ingin yang terbaik. Nah, mungkin ini beberapa orang kebutuhan akan ini sangat tinggi mungkin. Jadi kadang-kadang melakukan kesalahan untuk memenuhi kebutuhan ini. Kesenangan, nah, tentunya semua manusia butuh ya kesenangan. Kita butuh bahagia, butuh tertawa. Nah, misalnya suka permainan, anak-anak menikmati apa yang dilakukan. Nah, kalau contoh bekal tadi mungkin dia melakukannya itu karena suka saja melihat temannya kesal gitu, karena mimik muka kawannya saat kesal mungkin lucu gitu. Jadi itu bisa jadi juga. Kasih sayang, oh ini salah ya, kelewat dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Nah, kebebasan, kebutuhan akan kebebasan ini kebutuhan kita akan kemampuan memilih yang ingin kita lakukan. Kalau dikaitkan dengan pelajaran, ini kita memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dengan berbagai metode pembelajaran. Gitu. Jadi tidak monoton dengan satu metode saja. Gitu. Jadi kalau terlalu dikekang, itu anak-anak kan pasti ujung-ujungnya merasa ingin berontak. Kesenangan sudah. Oke, yang terakhir bertahan hidup ya. Bertahan hidup itu cukup jelas. Semua manusia butuh untuk makan, minum, tidur, pakaian. Nah, itu pokoknya kebutuhan bertahan hidup. Kalau nggak ada, kita mati istilahnya gitu ya. Kita semua butuh makan. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup. Makanya ada yang mencuri, kita rasa ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, sampai di sini dulu. Boleh saya stop sebentar? Ada komentar atau yang mau ditanggapi? Kelewat deh. Terima kasih pada Bu Dian. Tadi sudah beberapa telah dijelaskan kepada Bu Dian. Mungkin kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang ingin bertanya sesuatu atau yang kurang jelas, silakan. Atau ada pengalaman di lapangan yang mungkin bisa di-share di sini, silakan. Silakan kepada Ibu. Karena nanti kena kabel ini, ya. Oke, Bu Dian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit yang menggelitik dari kehidupan kita selama kita, bukan selama, tapi di lingkungan kita. Kebetulan kita di lingkungan sekolah gitu. Bagaimana caranya mengantisipasi ketika kita mendengar guru-guru yang menjustis anak atau mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak, sementara itu kan kita pasti itu akan membuat mental anak jatuh kan. Nah, jadi bagaimana kita harus apakah kita harus melarang teman kita seperti itu atau kita biarkan saja? Seperti misalnya anak itu melakukan kesalahan, itulah makanya waktu gigalnya, bodohnya gitu. Nah, sementara itu kan tidak boleh. Nah, itu kita dengar di lingkungan kita. Jadi rasanya miris ya. Jadi mungkin dengan adanya kayak apa yang dihajar sekarang itu kan bagaimana, atau yang kurikulum
Merdeka ini bagaimana anak bisa belajar menyenangkan, bisa di lingkungan sekolah menyerap pelajaran dengan riang gembira sehingga mereka bebas berekspresi, mereka bebas berkreativitas ya, karena dengan dia belajar senang, dia senang berada di lingkungannya. Nah, ketika kita mendengar kata-kata kau tuh bigal atau itulah babi, nah itu pernah kita dengar. Nah, bagaimana kita sebagai guru, mungkin teman sejawat kita yang seperti itu, nah apakah kita harus biarkan gitu kan? Sementara kita butuh anak-anak yang menyenangkan untuk bisa belajar sehingga bisa dia mandiri, kreatif dan inovatif. Mungkin itu ada solusi dari Bu Dian sebagai guru penggerak, sehingga kita betul-betul mendapatkan anak yang berintelektual, berkarakter dan mempunyai rasa empati dan simpati kepada sesama, khususnya dia bisa menghormati gurunya, dia bisa menghormati teman-temannya. Jadi ketika dia sudah mendengar itu dari orang dewasa, itu sangat tidak bagus sekali. Mungkin ada solusi dari kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Heni. Jadi tidak dapat dipungkiri gitu ya, memang posisi kontrol yang mana yang dilakukan oleh rekan yang disebutkan Ibu Sri Heni, Bapak Ibu? Posisi kontrol yang mana? Tadi ada 5 kan? Yang mana? Lupa? Yang mana? Penghukum. Jadi posisi yang pertama dan kedua itu sebisa mungkin kita hindari. Yang ketiga, teman memang tidak menyakiti hati, tapi dalam jangka panjang itu akan ada efek buruknya. Misal kita saja orang tua ke teman kan pasti, ke anak nggak mungkin bisa sebagai teman ya, kita orang tua bukan teman. Nanti kalau sebagai teman, contoh saya tadi pas pelanggarannya kasusnya berat, nah susah kita mengendalikan situasinya. Nah kalau kita masih di posisi penghukum, ini jujur. Jadi sebelum belajar ini juga, bahkan setelah belajar ini ya kita pelan-pelan berubah. Posisi saya itu biasanya kalau nggak penghukum, pemantau. Jadi pemberasan bersalah jarang, teman juga lebih jarang lagi. Jadi posisi saya itu biasanya penghukum atau pemantau. Iya, nah jadi memang mayoritas dari kita. Nah kalau saya sebisa mungkin kata-katanya dipilih gitu ya. Memang menghukum tapi jangan sampai babi bodoh, jangan sampai seperti itu. Nah kalau ada yang seperti itu, sebagai rekan, saya rasa saya nggak bisa berbuat banyak selain memberi contoh, betul ya, memberi contoh ya. Berbagi pemahaman, ini salah satunya, berbagi pemahaman bahwa penghukum itu tinggalkan, sebaiknya ditinggalkan gitu. Nah kalau terus yang tadi kita bahas, yang bisa kita kontrol itu hanyalah diri kita sendiri. Jadi benar kata Ibu Rani, beri contoh. Mungkin orang yang di sekitar saya dulu yang melihat, oke gitu. Nanti kalau kita langsung menegur, apalagi orang dewasa ditegur sesama orang dewasa kan tersinggung, iya. Jadi paling kita berikan pemahaman melalui seperti ini, ajak ikut guru penggerak. Nomor 1 aja ikut guru penggerak. Yang kedua atasan mungkin bisa, tapi lagi-lagi kontrol itu dari diri. Jadi walaupun atasan menegur, kalau motivasinya belum muncul dari dalam, tetap aja susah. Jadi ajak guru penggerak, beri contoh. Terus kalau supervisi kita serahkan ke atasan saja. Tapi kalau kedekatan emosional dekat tentunya bisa kita tegur langsung. Ya, PDKT.
Begitu ya Bu Rani. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Oh, nanti boleh Bu Rani, nanti aja. Oke. Kita lanjut dulu. Keyakinan kelas. Ini udah saya coba Bapak Ibu membuat. Jadi peraturan dan nilai kebajikan. Tadi ada posisi manajer, ada pemantau. Pemantau itu bergerak dari peraturan. Jadi dia netral sifatnya. Ada anak buang sampah sembarangan, dipanggil. Apa kesalahan kamu nak? Ibu panggil, tahu nggak? Ya Bu, tahu. Nah, tahu juga apa konsekuensinya? Ya, tahu. Oke, berarti konsekuensi kamu ini ya, dah selesai. Itu di posisi pemantau. Yang kita harapkan itu kita sampai ke manajer. Kita berusaha menguatkan kembali nilai kebajikan di dalam dirinya yang terkait, misalkan kalau kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan yang terkait apa? Nilai kebaikan yang terkait dengan peristiwa membuang kembalikan barang itu ya, kembalikan barang ke tempatnya. Apa? Tanggung jawab. Nah itu. Jadi kita berusaha menguatkan nilai tanggung jawabnya dengan melakukan restitusi. Jadi restitusi nanti akan menguatkan nilai kebajikan yang dituju. Nah terus misalkan dilarang mengganggu orang lain, berarti kita inginnya anak itu memiliki nilai apa? Supaya saling menghargai, toleransi. Nah, nilai kebajikan itulah nanti yang akan kita fokuskan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau selama ini kita buat peraturan kelas, nah sekarang kita beralih ke membuat keyakinan kelas. Kita kuatkan nilai apa yang dituju muncul di diri anak kita. Dilarang menggunakan kekerasan, masih sama ya, menyayangi, menghargai. Langkahnya bagaimana sih? Pertama kita bergerak dari peraturan dulu. Jadi kita daftarkan, kita tuliskan semua peraturan-peraturan yang akan membuat kelas kita nyaman. Langkah kedua, kita tuliskan kalimat tersebut dalam kalimat positif. Jadi misalkan yang pertama tadi, jangan buang sampah sembarangan, salah satu peraturan. Di langkah kedua, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya apa? Buanglah sampah pada tempat. Betul, buanglah sampah pada tempatnya. Itu positif. Nah, itu langkah kedua. Nah, nanti yang ketiga, dari sekian banyak kalimat positif yang udah kita turunkan dari peraturan, kita sarikan lagi nilai kebajikan apa sih yang terkait dengan kalimat-kalimat positif tadi. Nah, itulah nanti yang akan mengerucut menjadi sedikit nilai saja, nggak banyak lagi. Dari 20 peraturan, kalau kami kemarin 22 peraturan menjadi 5 nilai kebajikan yang akan diyakini. Nah, nilai kebajikan tersebutlah yang akan menjadi keyakinan kelas dan disepakati oleh semua warga kelas. Ditandatangani, kita buat, ditandatangani. Ini murid saya janjinya hari ini, tapi sampai sekarang ternyata belum dibuat juga. Harusnya maksud saya ada contoh tadi keyakinan kelas 11 MIPA 1, tapi belum dibuat. Oke. Yang terakhir ini aktivitas penguatan keyakinan kelas. Jadi setelah terbentuk ada aktivitas bantuan supaya nilai tersebut semakin dipahami oleh anak-anak. Ada diagram Y dan diagram T. Ada tabel tugas guru dan tugas siswa. Saya akan kembali nanti jika ada waktu ke kegiatan ini. Namun kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Jadi bukan peraturan lagi sekarang, karena kita maunya menguatkan nilai kebajikan yang kita ingin fokuskan. Seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Jadi nggak usah banyak. 3-7 udah cukup. Kalau terlalu banyak nanti nggak fokus kita. Atau seperti ini juga contoh keyakinan kelas. Keyakinan kita itu hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang ditugaskan. Diterima dan dimiliki, ini juga sangat bagus ya.
meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Ini pasti terkait sangat menghargai tadi ya, sangat menghargai dan menyayangi. Oke. Nah, sekarang ke restitusi. Gimana sih melakukan restitusi? Ada 3 langkahnya. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya dengan kata-kata seperti ini, tidak apa-apa nak berbuat salah, semua manusia berbuat salah. Yang penting di sini kita cari tahu mengapa kamu membuat kesalahan, atau mengapa, atau bagaimana kita menyelesaikannya. Jadi itu salah satu cara menstabilkan identitas. Ibu dulu juga salah, atau misalnya kalau dia berkelahi diolok-olok terus ditinju oleh yang mengolok, gimana? Dia diolok-olok lalu meninju yang mengolok-olok, gitu. Jadi bisa kita stabilkan identitas yang meninju tadi dengan memahami perasaannya. Misalnya, ya ibu mengerti kamu pasti marah sekali karena diolok-olok, makanya kamu memukul dia. Tidak apa-apa, kita tidak mencari tahu, tidak mencari siapa yang salah, namun kita mau mencari solusinya. Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Nah, di sini kita mencari tahu dari 5 kebutuhan dasar tadi, kira-kira yang mana sih yang tidak terpenuhi di anak itu. Di sini proses memvalidasi kesalahan. Jadi, atau dari keyakinan kelas yang udah disepakati, keyakinan mana sih yang dia langgar. Jadi ibu tahu kamu itu tidak suka kalau dia mengolok-olok kamu, kan? Dia tidak menghargai kamu misalnya. Tapi mungkin ada solusi lain selain meninju teman kamu kalau kamu merasa tidak suka dengan perkataan dia. Jadi kita sampaikan bahwa dia salah, tapi cari solusinya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan, karena restitusi itu tujuannya menguatkan keyakinan kelas tadi. Jadi nak, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar menurut kamu? Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Mungkin dia akan menyebutkan yang ketiga tadi, yang diterima dan dimiliki ibu. Oke, nah setelah itu baru kita bahas solusinya. Jadi kira-kira bagaimana kita mau mengatasi si masalah ini, solusi apa? Oke, udah istirahat ya? Oke, nih. Oke, saya cepat aja Bu ya. Penerapan budaya positif. Jadi tadi sesi pemahaman yang saya pahami Bapak Ibu adalah yang barusan disampaikan. Apa sih yang udah saya coba terapkan? Yang pertama, menghindari hukuman dan hadiah. Saya sering juga memberikan hadiah di kelas dalam bentuk siapa yang selesai duluan 5 orang pertama saya tambah nilai ulangannya 10. Saya sering kayak gitu. Siapa yang selesai duluan? Jadi anak itu, tapi tujuan esensinya kadang nggak tercapai. Jadi dia sibuk nyalin gitu supaya cepat selesai ngumpul gitu kan. Terus ada juga yang nggak mampu, yang merasa nggak mungkin lah saya 5 tercepat di kelas, menyerah saja dia, menyerah. Nah gitu. Jadi itu hadiah saya coba hindari. Hukuman tentunya juga ya, Bapak Ibu semua saya yakin setuju bahwa kita semua tidak mau berada di posisi penghukum. Penghukum merasa bersalah dan teman itu sebaiknya dihindari. Dan itu yang saya coba terapkan. Proses mudah-mudahan semakin lama semakin baik. Nah, yang kedua saya sudah mempraktekkan keyakinan kelas. Saya share saja. Pertama saya buat peraturan kelas. Jadi didaftarkan ini dengan anak-anak. Ada 22 semuanya. Tidak mencuri barang. Nah, yang lucu misalnya apa ya? Di kelas saya ini ada yang lucu, saya bingung kemarin. Merespon pertanyaan teman dan guru. Nah, ternyata dia itu sering kalau ngomong ke temannya itu dicuekin, tidak dijawab. Nah, itu lucu. Ini langkah pertama, mendaftarkan peraturan. Langkah kedua, kalimat positif. Jadi yang 22 tadi yang masih negatif dijadikan kalimat positif. Langkah ketiga, disarikan
Jadi nomor 18, 8, 17, 21, 19 itu nilainya itu fokus dan tertib saat belajar. Kemudian 1, 3, 9, 10, 13, 14 itu kalau kita lihat nilai kebajikannya sama, menghargai teman, guru, orang lain. Nah ini akhirnya menjadi 5 keyakinan kelas seperti ini. Kejujuran, tanggung jawab, menghargai dan menghormati teman, guru, dan orang lain, menjaga kebersihan diri dan kelas, fokus dan tertib saat belajar. Penerapan terakhir ini adalah segitiga restitusi. Jadi saya buat skenario ada anak yang memakai lipstik di sekolah. Berhubung waktunya sudah hampir habis, kita tidak tampilkan di sini. Namun kalau ingin melihat akan saya berikan linknya. Satu lagi. Nggak mau ya. Nah, satu lagi pelanggaran tidak ikut sholat duha di aula. Nah, ini boleh kalau berminat nanti saya akan share saja di WA pribadi. Baik, demikianlah Bapak Ibu. Agenda saya hari ini berbagi pengalaman dan berbagi pengalaman menerapkan budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih Pak Ibu Dian telah memaparkan materi yang luar biasa pada hari ini. Apakah masih akan dibuka sesi satu lagi pertanyaan? Ya, silakan kepada Ibu Fatimah untuk bertanya. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama sekali saya mohon maaf dulu kepada kawan-kawan karena tadi berlebihan. Mungkin saya tidak bertanya tetapi berbagi pengalaman. Makasih ya Bu Dian waktu yang diberikan. Dari semua paparan yang ada tadi Bu, sepertinya ini ada hubungannya dengan yang kami lakukan. Tapi maaf Bapak Ibu, saya bukan ria, tetapi ini berbagi pengalaman aja Bu ya, dan Bapak Ibu yang lain. Setiap ajaran awal tahun ajaran baru, apakah saya dulu di sekolah yang lama Bu maupun di sini, bagi kelas yang baru kelas 10, saya itu Bu tidak kalau masuk bukan yang ngasih silabus dulu langsung baru materi, tidak, tetapi saya menggunakan waktu sekitar beberapa menit untuk memberi pandangan. Artinya apa? Nama kita siapa, namanya siapa, untuk berbagi budaya positif tadi berarti ada pemahaman, ada penerapan dengan cara kita menjelaskan hak dan kewajiban kita masing-masing dulu, memberikan pandangan bagaimana karakter kita, tapi karakter mendidik dan mengajar sebagai guru. Jadi karakter kita itu seperti apa guru di depan kelas. Berarti bukan karakternya aku tanda kutip, tetapi karakter seorang ibu guru yang tugasnya mendidik dan mengajar. Mendidiknya berarti menerapkan salah satu tadi ada disiplin Bu ya. Bukan untuk diri saya sendiri tetapi juga untuk anak-anaknya. Jadi maksudnya di situ mendidik itu penerapannya tadi banyak saya lihat di situ Bu. Dengan cara bagaimana memberi pandangan, memberi gambaran, memberi penjelasan kepada anak bagaimanakah belajar yang sebenarnya. Berarti nanti kalau di hari kebelakangnya dia tidak mengerjakan PR, berarti kita tidak menghukum ibu jadinya, tetapi konsekuensi dari dia tidak mengerjakan tugas ada, karena kita di awal tadi sudah memberi pandangan. Jadi kita sebagai guru punya hak dan kewajiban juga mendidik dan mengajar. Dia juga sebagai murid, Bapak Ibu, punya hak dan kewajiban sebagai siswa yang dididik dan yang diajar. Bu dan Ibu, saya kasih dua pandangan bahwa di awal tahun itu Bu, perlu kita tanamkan konsep komunikasi yang positif. Selain itu, buatlah kita yang good looking.
saya pinjam istilah artis tuh. Good looking dalam artian bukan berarti cantik, saya ibu ompong saya Bu ya. Tapi bagaimana anak itu bisa melihat kita itu senang dan bahagia. Artinya kedepannya nanti sesulit manapun konsep yang kita sampaikan, dia karena kita udah sampaikan konsep kita, dia belajar dengan itu senang dan bahagia, tetapi ada aturan yang dijalankan, ada disiplin yang harus dilakukan, berarti dia bisa mengembalikan apapun kesalahan itu dengan dirinya sendiri. Dengan tadi apa Bu? Kesalahan diri sendiri. Ada tadi saya tengok di situ. Jadi mungkin itu pengalaman aja Bu, berbagi, nggak bertanya. Jadi maksudnya itu Bu, kita kasihlah gambaran dengan anak bagaimana yang kitanya selama belajar jadi gurunya mendidik dan mengajar itu tetap dengan koridor aturan yang berlaku di sekolah. Jadi bangunlah konsep komunikasi yang positif untuk mengarah kepada pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi kalau kita sudah berkomunikasi yang positif, insya Allah yang lain itu akan mengikuti. Kemudian body language kita. Jadi arti body language itu kita bawakanlah diri kita di depan mereka itu yang low profile. Arti low profile itu tetap kita punya harga diri Ibu. Jadi mungkin itu maaf bukan mengajari Ibu, tetapi itu yang saya laksanakan baik di swasta dulu Bu, 33 tahun. Dan di sini Bu, insya Allah. Kalau di sini Bu saya tidak begitu sulit membawakan diri, lebih sulit mungkin yang sebelumnya. Tapi dengan adanya konsep yang disampaikan di awal tahun ajaran baru, mungkin dia juga Bu memahami karakter kita seperti apa sih ibu guru saya itu. Tetap menanamkan budaya positif tadi Bu. Satunya adalah komunikasi yang baik, yang kedua adalah body language kita. Itu aja Ibu. Maaf Bu, bukan menggurui Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani. Jadi tips dari Ibu Guru Senior Bu, bagaimana moderator? Atau masih ada satu pertanyaan singkat kalau ada? Silakan ini pertanyaan Bapak Ibu. Satu lagi sebelum kita tutup. Ibu Titi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Udah. Kalau sudah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Dian Kusumawati. Demikianlah Bapak dan Ibu semua kegiatan kita pada hari ini, kegiatan sesi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga semua ada manfaatnya dan mari kita semua tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, apa yang saya rasakan setelah saya mendapatkan materi diseminasi ini yang dilakukan oleh kalian, saya sangat merasa mendapat ilmu yang sangat luar biasa, karena ilmu ini sangat penting sekali bagi semua guru pada umumnya dan juga bagi wali kelas, karena yang akan berinteraksi secara langsung dengan kelas tersebut adalah wali kelas. Dan saya sebagai orang yang baru pertama kali mendapatkan teori ini, rasanya ingin segera mempraktekannya. Dan juga dengan keyakinan kelas, alhamdulillah saya pribadi dengan materi tersebut sudah mulai merancang keyakinan kelas pada anak-anak saya. Walaupun memang kendala saya karena ini baru dan saya mungkin mendapatkannya juga baru, maka saya perlu waktu untuk mengaplikasikannya. Tetapi bagi saya, materi ini juga sangat penting sekali untuk para guru, terutama para guru ingin mengembangkan kemampuan anak-anak kita baik dalam segi akademis maupun akademis, karena rasa percaya diri, rasa keyakinan dalam diri mereka, cara mereka belajar itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mencapai cita-cita mereka.